Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami iman kepada malaikat, tentu bagus tuh demi mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga menciptakan dan menetapkan segala sesuatu yang harus diimani. Salah satunya kita, yaitu iman kepada malaikat. Nah, ini merupakan rukun iman yang kedua. Nah, pengertian dari iman malaikat. Tahu gak sih pengertiannya iman kepada malaikat itu apa? Nah, pengertiannya yaitu malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh kacamata manusia. Kenapa? Ya karena memang malaikat itu gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan kita yang diciptakan dari tanah liat dan juga itu yang melakukan banyak kesalahan. Kalau misalnya malaikat, ya jelas dia tidak memiliki hawa nafsu, maka dari itu ia selalu diberikan tugas-tugasnya dan selalu dijalankan oleh malaikat. Malah malaikat tidak memiliki sifat angkuh, ya karena memang seperti itu, tidak seperti manusia yang selalu seperti itu. Lalu selanjutnya, malaikat juga memiliki tugas-tugas tertentu yang diperintahkan oleh Allah. Mereka selalu melakukan tugas tanpa kita sadari, ya karena mereka emang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan oleh kita sendiri. Nah, namun kita juga harus tetap mengimani walaupun tidak terlihat oleh kacamata manusia. Jadi pengertian iman kepada malaikat yaitu secara istilah iman kepada malaikat adalah yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya yaitu ayat 19 sampai 20 yang berbunyi artinya yaitu dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang berada di sisinya, dan mereka tidak punya memiliki rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula mereka letih. Nah, lalu di ayat 20-nya mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Nah, di situ dijelaskan bahwa pengertian malaikat subhanallah ya, masya Allah banget gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita ke tugas-tugas malaikat. Ya, nama-nama tugas dan beserta nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Seperti contohnya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Lalu yang kedua, malaikat Mikail tugasnya memberikan rezeki kepada makhluk. Yang ketiga, yaitu malaikat Israfil yang tugasnya meniup sasangkala pada hari kiamat kelak. Lalu yang keempat, yaitu malaikat Israel yang mencabut nyawa. Dan yang kelima, yaitu malaikat Munkar yang tugasnya menanyai orang di alam kubur yang berbuat keburukan. Lalu yang keenam, yaitu malaikat Nangkir yang tugasnya menanyai orang dalam kubur dalam perbuatan kebaikan. Lalu yang ketujuh, malaikat Rokib yang tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Lalu yang kedelapan, yaitu malaikat Atid yang tugasnya mencatat amal buruk manusia semasa hidup. Lalu yang kesembilan, malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Lalu yang terakhir yang 10, yaitu malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Nah, adapun pula fungsi iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu meningkatkan ketaatan, yang kedua menjaga sikap manusia, yang ketiga yaitu berusaha meningkatkan amal ibadah, dan juga yang keempat menerima rezeki yang sudah diberikan. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan kesabaran. Nah, sudah kan dijelaskan ada fungsi-fungsi kita iman kepada malaikat adalah fungsi yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita. Lalu selanjutnya ada juga manfaatnya. Nah, manfaatnya yang pertama, semakin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah. Yang keempat, yaitu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu yang kelima,
yaitu meningkatkan keimanan untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat. Lalu yang keenam, selalu berpikir dan berhati-hati setiap melakukan sesuatu perbuatan. Nah, lalu yang ketujuh, yaitu meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedelapan, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kesembilan, yaitu mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Nah, lalu yang terakhir, yaitu mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik, karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat. Begitupun dosa yang sekecil pun dosa akan dicatat oleh malaikat.